Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Salah satu aturan yang agama Islam ini terapkan untuk kita harus taati, bahwasanya tidak semua transaksi yang kita laksanakan yang memungkinkan untuk kita kerjakan itu kemudian hukumnya halal. Memang pada dasarnya seluruh hukum daripada transaksi atau muamalah adalah halal. Bagaimana di dalam satu kaidah al-aslu fil muamalah al-ibahah, bahwasanya segala bentuk transaksi itu hukum dasarnya adalah boleh hatta yadullad dalil ala tahrimihi, sampai kemudian datang dalil yang mengharamkannya. Maka dari itu di dalam kita berbisnis, di dalam kita bertransaksi, Allah memberikan aturan bahwasanya semua bentuk transaksi itu diperbolehkan kecuali beberapa hal yang memang Allah larang. Maka selama transaksi tersebut tidak mengandung unsur yang Allah larang, maka hal itu menjadi mubah atau halal. Sehingga kewajiban kita sebagai seorang muslim, selain taat beragama dari sisi ibadah ritual, kita pun harus taat beragama dari sisi di dalam melakukan transaksi bisnis. Kita harus mengetahui apa saja yang sekiranya kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hindari. Salah satu akad yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin salah satu yang terbesar, adalah terkait dengan muamalah dengan bentuk riba. Di dalam Al-Qur'an, riba telah dijelaskan beberapa kali di dalam beberapa ayat. Salah satunya, dan ini merupakan fase pertama terkait penyebutan Allah terkait masalah riba ini, yaitu dalam surah Ar-Rum ayat 39 Allah berfirman, "Wa ma ataitum mir riba liyarbu'a fi amwalin nas fala yarbu' indallah." Bahwasanya apa yang kalian berikan kepada orang lain supaya harta tersebut riba berkembang di tangan orang lain, maka sesungguhnya tidak akan pernah berkembang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun. Adapun uang yang kemudian kalian zakatkan, keluarkan untuk kalian sedekahkan kepada orang lain, maka itulah yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat yang pertama kali turun yang menyinggung masalah riba, yaitu di surah Ar-Rum ayat 39. Yang mana ayat ini merupakan ayat Makkiyah. Ayat yang turun di saat Rasulullah masih berada di kota Makkah sebelum hijrah. Dan di dalam ayat ini tidak ada hukum riba yang disebutkan oleh Allah. Allah hanya menjelaskan, Allah hanya kemudian menunjukkan bahwasanya Allah lebih mencintai zakat dan Allah tidak suka dengan riba. Tetapi ayat ini tidak ada satupun muatan yang menunjukkan bahwasanya riba diharamkan di dalam syariat Islam. Sampai kemudian turun ayat yang kedua, yaitu surah
Al-Maidah ayat 160-161 disebutkan fabidzulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim 'an sabilillahi katsira. Salah satu bentuk kezaliman orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi itu zalim, maka Allah hukum mereka dengan mengharamkan beberapa hal yang seharusnya halal buat mereka. Apa bentuk kezaliman yang mereka lakukan? Wa bisaddihim an sabilillahi katsira, karena mereka banyak menghalangi orang untuk menuju jalannya Allah. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Salah satu bentuk kemurkaan atau kezaliman yang dilakukan oleh orang Yahudi yang membuat Allah murka adalah karena orang Yahudi itu sudah diharamkan bagi mereka riba, tetapi mereka masih memakan dengan cara riba. Ayat ini jamaah yang dirahmati Allah juga tidak mengandung pengharaman riba untuk umat Islam. Di dalam ayat ini Allah hanya mengungkapkan bahwasannya orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah, yang mana salah satu sebab Allah murka kepada mereka karena mereka sudah diharamkan untuk melakukan transaksi ribawi, tetapi mereka tetap melaksanakan. Dan apa yang diharamkan untuk orang Yahudi tidak otomatis diharamkan untuk umat Nabi Muhammad SAW ini. Sebagaimana ada beberapa hal yang dihalalkan buat mereka namun haram buat kita, atau sebaliknya ada yang diharamkan buat mereka namun dihalalkan untuk kita. Namun dari ayat ini, meskipun riba pada saat itu belum haram, para sahabat sudah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai seseorang untuk melakukan transaksi ribawi. Dan pada saat itu kondisinya, bahkan sampai Rasulullah hijrah ke kota Madinah, para sahabat Nabi itu masih banyak yang bertransaksi dengan cara riba, bahkan banyak di antara mereka yang kaya gara-gara itu. Salah satunya adalah Abdullah bin Abbas, salah satunya adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman dari Rasulullah itu sendiri. Seseorang yang kaya, seorang pedagang, akan tetapi di dalam bisnisnya dia banyak menggunakan praktek ribawi. Hanya saja hal ini tidak masalah karena memang saat itu riba belum diharamkan. Sampai turunlah ayat yang berikutnya, yaitu surah Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta dengan cara riba secara ad'afan mudha'afah, yaitu secara berlipat ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Di dalam ayat inilah baru Allah Subhanahu wa taala mengharamkan transaksi atau praktik riba untuk umat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi itu pun masih dengan syarat. Tidak semua riba diharamkan pada fase ini, akan tetapi yang diharamkan hanyalah riba yang sekiranya mencekik, riba yang sekiranya berlipat ganda, riba yang sekiranya akan bisa mengeksploitasi orang yang kemudian meminjam itu. Maka itulah yang kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai saat ini, mulai ketika ayat ini turun, para sahabat Nabi pun meninggalkan sebagian riba yang mereka lakukan selama ini dan kemudian mempertahankan sebagian praktik riba yang dirasa masih sedikit, yang dirasa masih tipis, yang dirasa masih tidak menzalimi orang lain. Akan tetapi ini bukan ayat yang terakhir kali turun di dalam masalah riba. Setelah itu turunlah ayat Al-Baqarah mulai dari 275 sampai 279. Allah Subhanahu wa taala di situ berfirman, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Di hari kiamat kelak, orang-orang yang memakan dengan cara riba itu tidak akan bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan. Dia tidak akan kokoh berdirinya, dia akan sempoyongan. Kenapa? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Hal itu dikarenakan mereka semuanya mengatakan bahwasanya riba itu mirip dengan jual beli dan jual beli itu sama dengan riba.
Padahal wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan bentuk jual beli dan Allah telah mengharamkan segala jenis bentuk riba. Dan di dalam ayat yang berikutnya lagi dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari praktik-praktik riba itu. Maka dari ayat ini jamaah yang dirahmati Allah, para ulama akhirnya sepakat, ijma, konsensus bahwasanya semua bentuk riba itu hukumnya adalah haram. Banyaknya ataupun sedikit. Apakah saling ridho, suka sama suka, ataupun salah satunya terpaksa. Maka riba segala macam bentuknya hukumnya adalah haram, dan ini kesepakatan ulama. Dan inilah syariat Islam, dan kita sebagai umat Islam hukumnya wajib untuk menerima ketentuan bahwasanya riba itu adalah hukumnya haram. Siapapun kita, apakah kita masih muda, produktif, ataukah sudah pensiun tua, sudah tidak perlu lagi untuk berkecamuk dengan dunia riba. Apakah kemudian kita orang yang clear, orang yang tidak pernah melakukan akad ribawi, yang pekerjaannya atau hasilnya atau nafkahnya bukan berasal dari pekerjaan yang berhubungan dengan ribawi, ataukah kita orang yang masih saat ini belum bisa lepas daripada transaksi-transaksi ribawi? Maka siapapun kita sebagai umat muslim hukumnya wajib menerima ketentuan, menerima hukum bahwasanya riba ini adalah hukumnya haram. Meskipun kita sendiri sampai saat ini belum bisa untuk menghindari praktek-praktek tersebut. Karena jamaah yang dirahmati Allah, melakukan satu perbuatan haram tentu itu adalah satu perbuatan dosa. Akan tetapi jauh lebih besar dosanya jika kita melakukan satu perbuatan haram dengan mengatakan bahwasanya hal itu tidak haram. Sebagai contoh misalnya orang tidak melaksanakan sholat, tentu dosa besar bagi orang yang tidak melaksanakan sholat. Tapi jauh lebih besar lagi adalah orang yang sudah tidak sholat, dengan seperti itu dia mengatakan bahwasanya sholat itu tidak wajib hukumnya. Maka meskipun kita masih belum bisa melepaskan diri dari jeratan masalah ribawi ini, maka minimal kita punya kesadaran bahwasanya ini adalah sesuatu yang terlarang. Ini adalah satu hal yang seharusnya tidak boleh saya lakukan. Dan untuk selanjutnya, maka marilah kita memohon kepada Allah supaya Allah mudahkan kita untuk bisa mencari rizki dengan cara yang halal, yang terbebas dari ribawi. Karena memang masalah menghindari diri dari masalah riba ini bukan perkara yang mudah. Bahkan di dalam satu hadis dikatakan bahwasanya akan ada suatu zaman di mana di zaman tersebut semua orang akan kemudian terkena riba, akan melaksanakan transaksi riba. Kalaupun ada seseorang yang berusaha dengan semampunya menghindari transaksi riba ini, dia tetap akan terkena debunya. Dan Allahu a'lam apakah saat ini itu adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut. Akan tetapi itu pun bukan pembenaran untuk kemudian kita melaksanakan atau menghalalkan praktek ribawi. Praktek ribawi tetap harus kita haramkan meskipun kita belum bisa menghindari. Karena sekali lagi, menghindari praktek ribawi bukan kemudian satu hal yang mudah juga, terutama bagi sebagian dari kita yang kemudian memang pekerjaannya berkecimpung di dalam praktek ribawi. Masalah berjuang untuk menghindarkan diri daripada praktek riba itu ujungnya nanti adalah ketika kita wafat, ketika kita kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kemudian status kita adalah orang yang kemudian sudah bersih, sudah berhasil mengeluarkan diri atau menghindarkan diri dari praktek-praktek ribawi? Ataukah kita masih berstatus ketika menghadap Allah itu sebagai orang yang kemudian sedang berusaha, sedang berjuang sedikit demi sedikit untuk menghilangkan praktek ribawi, dan semoga Allah mengampuni apa yang belum bisa kita laksanakan itu? Ataukah kemudian kita meninggal dalam kondisi Allah tidak harus kita menerima satu syariat itu kemudian kita harus melaksanakan secara total syariat apa yang kita terima. Itu adalah satu konsekuensi, betul.
Akan tetapi kalaupun kita belum bisa menerima atau belum bisa melaksanakan suatu syariat, paling tidak kita terima dulu bahwasanya aturan tersebut termasuk syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang suatu saat dan ketika